Ketika manusia disebutkan tentang hari kiamat atau An-Naba yang disebut di dalam surat ini, maka yang ada di dalam benak mereka adalah peristiwa kehancuran, peristiwa berakhirnya dunia, peristiwa mengerikan yang sesungguhnya itu sangat kecil dibanding dengan hakikatnya. Padahal seharusnya kita melaju lebih jauh bahwa yang disebut dengan An-Naba di sini atau hari kiamat adalah sesungguhnya adalah hari ketika manusia dibangkitkan. Jadi kalau ilustrasi kita tentang hari kiamat adalah hari kehancuran, itu baru kurang dari setengah perjalanan hari kiamat yang sesungguhnya. Karena hari yang mengerikan itu bukanlah ketika manusia hancur, ketika dunia dan seisinya ini menjadi fana, tetapi sesungguhnya hari yang menegangkan itu ketika manusia memulai sebuah babak baru kehidupan, yaitu menuju keabadian. Karena sebuah kaidah mengatakan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal. Jadi tidak ada manusia yang punah. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, semua manusia menuju keabadiannya. Pilihannya hanya dua, dia menuju keabadian dalam keadaan bahagia atau na'udzubillah min dzalik, menuju keabadian dalam keadaan sengsara. Maka ketika manusia hendak masuk keabadian itu ada lini masa yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita lewat di sana, dan setiap orang melalui lini masa tersebut tanpa bisa kembali ke belakang. Jika kita berada di usia 10 tahun, maka usia sebelum itu sudah terlewat. Jika kita berada di usia 40 tahun, demikian juga dan seterusnya, tidak akan mungkin kembali. Jika manusia masuk ke alam barzah, atau lebih tepat kita sering menyebutnya dengan meninggal dunia, maka dia meninggalkan alam yang dia hidup sebelumnya untuk menuju proses keabadian. Jadi kaidah itulah yang kemudian kita bisa memahami di dalam Al-Quran, terkhusus surat Al-Fatihah yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Allah menyebut Rabbul Alamin, bukan Rabbul Alam? Karena kita bukan hanya sekedar hidup di satu alam, di satu titik tertentu, bertetangga, bersahabat dengan alam-alam yang lainnya, alam binatang, flora dan fauna, ada alam yang terlihat, alam yang tidak terlihat. Tetapi bukan hanya itu maksud Allah, tetapi ada alam lain yang setiap manusia harus melaluinya, yaitu ada alam barzah dan alam kebangkitan yang dia nanti menuju ke sana. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya al-alamin, bukan alam, karena ini dalam bahasa Arab disebut dengan jam'ul jam'i atau pluralnya dari plural. Karena jika Allah menyebut alam saja itu sudah plural, tetapi Allah justru menggunakan Rabbul Alamin. Jadi persepsi kita tentang hari kiamat kita lengkapi, bukan hari kehancuran dunia. Hari kiamat adalah hari ketika manusia dibangkitkan menuju satu proses keabadian. Di sana ada yaumul hisab, di situ ada yaumul jaza, di situ ada yaumut tanat. Lebih dari 30 nama Allah menyebutnya di dalam Al-Quran.